Berjumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arteta jelaskan 3 tujuan utamanya di Dubai. Mikel Arteta dan stafnya menjelaskan pencapaian yang berhasil ia capai saat camp pelatihan di Dubai. Kami memiliki istirahat 2 minggu dan memikirkan cara terbaik untuk memaksimalkannya. Dan merasa cara terbaik adalah tetap bersama selama seminggu atau lebih di lingkungan yang berbeda. Tetapi dengan tujuan yang jelas untuk minggu ini, kata bos itu kepada Arsenal Media. Tidak hanya secara fisik tetapi mental, ini adalah musim yang sulit dan beberapa tahun yang sulit. Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa hal darinya. Hal pertama, camp pelatihan dalam kondisi seperti ini indah. Kami ingin terus meningkatkan efisiensi model permainan kami dan ini adalah tempat yang indah untuk melakukannya. Yang kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas untuk apa yang ingin kami lakukan di akhir musim. Kami memiliki 17 pertandingan untuk diselesaikan. Bagaimana kami akan melakukannya dan apa yang ingin kami capai dalam pertandingan itu. Yang ketiga tentang membangun persatuan dan semangat yang ada dalam kelompok dan itu harus dijaga. Tidak ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Tidak hanya dengan para pemain tetapi juga dengan keluarga. Karena mereka adalah bagian besar dari apa yang kami lakukan dan kami membutuhkan mereka untuk terus mendorong setiap hari. Trio Hell End bersiap untuk debut Liga Premier menjelang pertandingan Wolves dan Brentford. Jelang pertandingan melawan Wolves dan Brentford, ada kemungkinan besar bahwa beberapa skuad muda akan mendapat peluang lebih besar untuk dipanggil ke tim utama. Pertandingan sepanjang Januari kemarin menampilkan Charlie Patino, Mika Birel, Omari Hutchinson, Salah, Edin Olet-Emhen, dan Ryan Alebiosu semua diberikan tempat di bangku cadangan. Hanya Patino yang tampil melawan Nottingham Forest dalam kekalahan babak ketiga Piala FA 1-0. Dengan sisanya secara efektif hanya membuat angka di bangku cadangan Arsenal. Alebiosu juga telah pergi untuk bergabung dengan Crew dengan status pinjaman hingga akhir musim. Kemungkinan besar adalah Mika Birel setelah kegagalan untuk menandatangani striker baru di jendela ini dengan perginya Pierre-Emerick Aubameyang secara gratis ke Barcelona. Dan Folarin Balogun bergabung dengan Middlesbrough dengan status pinjaman. Birel, striker dengan tinggi 187 cm itu telah mencetak 7 gol dan menyumbang 3 assist lebih lanjut di PL2 U23. Dia memiliki 1 gol dan 1 assist dalam trofi EFL U21 yang juga melaju ke perempat final. Jika Lacazette dan Nketiah tidak bisa tampil secara konsisten di sisa musim ini, maka pemain internasional Denmark itu bisa mendapatkan penampilan pertamanya di Liga. Nama kedua adalah Miguel Aziz. Dikirim dengan status pinjaman ke Portsmouth di paruh pertama musim ini, Arsenal membuat keputusan untuk memanggil kembali gelandang tersebut karena frustasi karena kurangnya kesempatan reguler untuk pemain muda itu. Jika krisis lini tengah terjadi lagi, ia dapat dipanggil oleh Arteta. Pemain pinjaman Arsenal sukses menjungkalkan Manchester United di Piala FA. Folarin Balogun bergabung dengan klub Championship Middlesbrough dengan status pinjaman dari Arsenal hingga akhir musim. Manajer Buru Chris Wilder telah menjadi pengagum Balogun sejak waktunya sebagai bos Sheffield United dan akhirnya mendapatkan pemainnya di jendela musim dingin ini. Sejak tiba di Teesside, penampilan Balogun terbatas karena sang pemain hanya menjadi pemain pengganti dan hanya datang dari bangku cadangan untuk membantu gol kemenangan dalam kemenangan 1-0 atas Coventry pada hari Senin. Middlesbrough sukses menghentikan laju Manchester United di putaran keempat Piala FA dan Balogun bermain selama 62 menit sebelum ia diganti oleh Duncan Watmore. Boro sukses menahan imbang 1-1 sampai babak tambahan sebelum MU menyerah lewat adu penalti dengan hasil akhir 8-7 untuk kemenangan Boro. Ketika dia kembali ke Arsenal di musim panas, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk bermain lebih banyak di tim senior berkat perombakan besar-besaran pada opsi striker squad. Rencana Arteta untuk Nicolas Pepe di sisa musim ini. Pemain Pantai Gading telah dikritik oleh mantan kapten Manchester United karena kurangnya motivasi bermain untuk The Gunners. Sangat jarang bahwa penandatanganan 72 juta pounds bisa pergi 4 bulan tanpa mulai pertandingan Liga Premier untuk sebuah klub tanpa ada yang memperhatikan.
Tapi itulah yang terjadi pada Nicolas Pepe yang penampilan terakhirnya sejak pertandingan Liga terjadi saat bermain imbang 2-2 dengan Crystal Palace pada Oktober lalu. Dengan kurangnya waktu bermain dan pemain seperti Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Emil Smith Rowe, dan bahkan Edin Nketiah di depan, tampaknya karirnya di Arsenal bisa berakhir di bursa transfer Januari kemarin, namun ternyata dia masih bertahan. Pemain Pantai Gading itu adalah pencetak gol terbanyak kedua The Gunners musim lalu dengan 16 gol di semua kompetisi dan secara umum mampu berkontribusi untuk mencetak gol ketika diberi kesempatan. Tidak lama setelah kedatangannya di tahun 2019, Roy Keane yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengkritik karakter seorang pemain sangat ingin menyoroti kurangnya hasrat dalam permainannya. Sangat kecewa dengan dia. Sejak dia datang ke klub, dia tidak memiliki bahasa tubuh yang bagus, kata Keane di Sky Sports. Kami banyak membuat alasan untuk pemain, butuh waktu untuk beradaptasi dengan klub. Tapi Anda lihat anak muda ini malam ini, Pepe membandingkannya dengan uang yang mereka bayarkan. Dia perlu melakukan lebih banyak lagi. Tingkat kerjanya, kurangnya kualitas, produk akhir. Tetapi sekali lagi itu bahasa tubuhnya. Dia tidak melakukan perlawanan malam ini. Namun indikasi dari Arteta menunjukkan hal itu tidak terjadi. Pelatih asal Spanyol mengungkapkan setelah penampilannya mengesankan melawan Sunderland. Akankah Nicolas Pepe sukses menunjukkan penampilan terbaiknya di sisa musim ini? Kita nantikan saja. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.